Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobby Sadli dengan NIM C1C020081. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan awal akuntansi, sejarah akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Yang pertama, sejarah dan perkembangan akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi berjalan secara menarik kalau dilihat dari awal terjadinya pencatatan. Dikatakan eh, menarik karena orang pertama yang melakukan pencatatan justru bukan seorang ahli akuntansi pada saat itu, melainkan dari seorang ahli matematika yang bernama Luca Pacioli pada tahun 1494. Awal pencatatan dimulai dari adanya dua kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan saat itu. Kegiatan tersebut adalah yang pertama kegiatan pencatatan atau penarikan pajak atau pendapatan sewa. Yang kedua kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali perjalanan. Yang kedua sejarah dan perkembangan akuntansi syariah. Pendeklarasian negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi bertepatan dengan 1 Hijriah didasari dengan konsep bahwa seluruh umat muslim adalah bersaudara dan tanpa membeda-bedakan dari segi apapun, sehingga kegiatan kenegaraan dilakukan dengan saling bekerja sama. Hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan maupun pengeluaran. Karena itu Rasulullah SAW bertindak sebagai kepala negara, ketua Mahkamah Agung, mufti besar, dan panglima perang tertinggi serta penanggung jawab administrasi negara. Bentuk kesekretarian masih sederhana karena baru didirikan pada akhir tahun 6 Hijriah. 3. Prosedur dan istilah yang digunakan. Tujuan sistem akuntansi adalah untuk memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan, serta mempermudah proses evaluasi atas program yang telah selesai. Tujuan ini tidak hanya berlaku di pemerintahan, tetapi juga pada perusahaan. Orientasi sistem akuntansi ini adalah melaporkan kegiatan yang menghasilkan laba atau rugi atau surplus atau defisit dan menyelesaikan seluruh kebutuhan dari negara. Namun perhitungan dari sistem akuntansi ini memasukkan transaksi yang bersifat moneter dan non-moneter. Yang keempat, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam, perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbaslah atau tahun 750 sampai 1250 Masehi, 58 Masehi. Sudah sedemikian maju, sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih dalam periode The Dark Age atau eh, zaman kegelapan. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut, serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikiran Arab, dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Alasan teknis yang mendukung hal tersebut adalah Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Suprato dan Andik S. Dwi 2009 dengan kata lain bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis setelah kredit dan di sebelah debit. Penelitian tentang sejarah dan perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi mengingat masih dipertanyakannya bukti-bukti otentik atau langsung tentang hal tersebut bagaimana diungkapkan oleh Napier. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Eh, apabila apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.